Menyetujui pendapat orang tentang diri sendiri, menurut aku, ini menjadi salah satu sumber yang menyebabkan kita jadi boros energi. Kenapa begitu? Kita selalu mendengarkan, kita selalu mengiyakan atau mencoba menyetujui pendapat orang lain tentang diri kita. Misalnya orang bilang, kamu kok gini ya, kamu kok gitu ya, kamu seharusnya tuh begini. Alangkah baiknya kalau kamu seperti ini, kamu itu seharusnya jangan kayak gitu, dan sebagainya. Dan beberapa perkataan ini itu secara nggak sadar itu masuk ke dalam telinga kita, kemudian kita jadi mikir yang awalnya kita merasa diri kita baik-baik saja, menjadi merasa gimana-gimana dari pendapat mereka. Contoh aja, kita merasa happy with ourselves, dengan diri kita yang sekarang, dengan kondisi kita saat ini, kita nyaman, kita damai, dan sebagainya, enjoy, tapi tiba-tiba ada orang masuk dalam kehidupan kita misalnya, kemudian dia bilang, kamu kok gendutan ya, kamu kok begini ya, kamu kok begitu. Terus kemudian akhirnya kita, karena ada input yang masuk ke dalam telinga kita tadi, kita tiba-tiba jadi mikir ketika melihat kaca, kok aku emangnya gendutan ya? Bener ya aku gendutan ya? Bener ya aku begini ya? Jangan-jangan apa yang dia bilang bener nih. Nah, perkataan-perkataan ini yang sebenarnya tidak perlu kita masukkan ke dalam telinga, atau kita harus saring dulu lah seperti itu masuk ke dalam diri kita, dan kita akhirnya memikirkan dan akhirnya menyetujui pendapat mereka, terus kemudian kita jadi boros energi di sini. Kemudian kita jadi tanya sana sini, menurut kamu aku gimana ya? Menurut kamu ini begini nggak sih? Menurut kamu aku bla 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 nggak sih? Nah, beberapa hal ini yang sebenarnya diri kita bisa fokus terhadap perbaikan diri, akhirnya jadi mempertimbangkan banyak sekali pendapat orang. Bukan berarti aku meminta atau bukan berarti menyarankan untuk mengabaikan semua pendapat orang, tapi di sini kita lebih menyaring mana sih yang layak kita dengar, mana yang ini membangun untuk diri kita, dan mana yang ini jadi beracun untuk diri kita. Karena ketika kita tidak menyaring pendapat orang ini, dalam artian pendapat-pendapat negatif yang bikin jadi semakin ngedown, itu ibaratnya seperti kita mencampur adukan yang negatif sama positif, jadi kayak air yang jernih sama tetesan tinta hitam misalnya. Air yang seharusnya jernih tadi jadi ikut kecampur kotor gara-gara tetesan hitam tadi, karena kita lupa nyaring misalnya seperti itu. Maka dari itu usahakan untuk menyaring dulu perkataan semua orang, karena kita tidak perlu menyetujui semuanya. Ada beberapa pendapat yang kita perlu dengar dan kita pertimbangkan untuk perbaikan diri, dan ada beberapa pendapat atau opini yang cenderung toksik dan juga mengganggu atau merusak diri kita. Maka dari itu, mohon untuk disaring, ditelan yang baik aja, yang nggak baik mohon dimuntahkan atau jangan ditelan semuanya. Karena nanti bisa menyebabkan kita jadi muntah, kita jadi muak, kita jadi mual gara-gara kata-kata tadi. Yang kedua, bahwa hidup ini bukan kompetisi, hidup ini bukan perlombaan, di mana yang paling cepat itu yang menang, di mana yang menghasilkan paling banyak itu juaranya. Bukan seperti itu, kita berada di jalan kita masing-masing. Bagaimana kita bisa sebut ini perlombaan dan juga persaingan ketika start kita itu beda-beda. Ada yang startnya di usia 20, ada yang startnya di usia 19, ada yang startnya di usia 23, dan sebagainya. Dengan tujuan hidup yang beragam, dengan masa lalu yang beragam, dengan pola asuh yang beragam, lingkungan yang berbeda. Mana bisa kita bisa bilang ini perlombaan kalau startnya aja nggak sama. Dan ketika kamu menganggap hidup ini sebuah perlombaan dan juga persaingan, yang terjadi nanti adalah kamu merasa capek sendiri karena selalu mengejar sesuatu. Misalnya kamu sekarang berhasil, mungkin ya kamu berhasil bersaing dengan orang A, kamu yang menang dalam hal ini, kamu menghasilkan lebih banyak atau kamu mendapatkan lebih banyak. Kemudian setelah berhasil dengan A, ada orang lagi baru B misalnya, kamu merasa dia ini saingan kamu, kemudian terus aja kayak gitu dan gak akan pernah ada habisnya, hingga akhirnya karena kamu berfokus dengan bersaing, kamu jadi lupa esensi dari menikmati kehidupan yang kamu miliki. Jadi kita punya jalan masing-masing, kita bukan sedang bersaing, kita bukan sedang berkompetisi dengan penghuni bumi lainnya, tapi kita sedang berusaha untuk fokus dan memperjuangkan kehidupan kita dengan tujuan kamu, dengan alasan kenapa kamu memilih tujuan itu, yang tidak bisa disamakan dengan siapapun, karena hidupmu adalah hidupmu, itu adalah milik kamu, bukan sedang berkompetisi dengan orang lain. Jadi ketika kamu membayangkan hidup ini itu kompetisi, mohon untuk pelan-pelan dirubah ya, biar kamu tidak capek mengejar sesuatu yang semu, mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak ada, mengejar sesuatu yang terus-terusan bergerak, karena nanti kamu bisa capek. Yang kedua seperti itu, hidup itu bukan kompetisi, kamu sedang berada di jalan kamu dan memperjuangkan kehidupan kamu, bukan sedang berjuang untuk mengejar orang lain. Kadang-kala kalau kita mikirnya seperti itu, ada orang yang mencapai ini, kita jadi
jealous, kita jadi benci, dan itu kan akan merusak diri kita dan akan merusak hati kita dan akan merusak jalan kita karena kita terlalu fokus terhadap kebencian, jadi kita lupa menikmati hidup kita, terus kemudian kita lupa dengan perjalanan kita sendiri. Karena perjalanan kamu berharga dan waktu yang kamu miliki itu sangat berharga. Yang ketiga, berhenti menanyakan sesuatu yang kita tidak tahu jawabannya secara pasti. Dalam hal ini adalah masa depan kita. Kita seringkali tanpa sadar mengkhawatirkan sesuatu seperti gimana ya 5 tahun ke depan aku bisa nggak ya jadi orang yang seperti ini, kira-kira bisa nggak ya aku menghasilkan sesuatu, karena kita terlalu banyak fokus ke pertanyaan kira-kira bisa nggak ya, kemudian melakukan diri sendiri, terus gimana ya caranya ya, kita cuma mikirin caranya aja tapi kita lupa untuk mengeksekusinya. Yang keempat, masalah yang kita alami itu bukan yang paling berat. Banyak orang yang punya masalah lebih berat daripada kita. Mungkin ketika kita ngomong atau berhadapan dengan orang yang curhat sama kita tentang hal ini itu kita nggak boleh ngomong seperti ini. Kenapa nggak boleh? Karena kita nggak tahu apa yang dialami. Bisa saja apa yang dialami itu lebih berat daripada bayangan kita dan kita nggak akan pernah memahaminya karena kita nggak pernah berada di posisi mereka. Tapi ketika ini terjadi kepada dirimu, menurut aku nggak apa-apa kalau bilang seperti ini kepada diri sendiri. Masalah kita itu bukan yang paling berat. Ada yang lebih berat daripada masalah kita, orang lain misalnya. Ketika kita bilang seperti ini kepada diri sendiri, kita akan lebih bisa meluaskan hati dan melapangkan dada. Kalau misalkan bukan kita yang paling menderita, masih banyak orang yang menderita jauh lebih parah daripada kita, dan mereka berusaha juga sedang survive, berusaha juga sedang berjuang untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Kadang-kala kita harus sering mengingatkan diri sendiri kalau jangan terlalu sering melihat ke atas karena nanti leher kamu capek. Sekali-kali menunduk ke bawah biar kamu tahu kalau misalkan kamu tidak sendirian, kamu sedang berjuang bersama dengan orang-orang yang sedang berjuang untuk menghadapi masalah mereka di bidang yang berbeda tentunya. Karena misalkan kamu membandingkan, karena ketika kamu terus membandingkan antara kesedihan yang kamu rasakan dengan kebahagiaan orang lain, itu menurutku bukan perbandingan yang fair, bukan perbandingan yang sesuai. Bagaimana bisa kamu membandingkan kebahagiaan yang ditampakkan orang lain ketika kamu tidak tahu apa yang benar atau apa yang sebenarnya terjadi dan dihadapi oleh mereka. Mana ada sih orang yang mau memamerkan kesedihannya ke orang lain, yang pengen disampaikan kan pasti bahagianya aja kan. Begitu juga dengan apa yang kamu alami. Jadi bilang kepada diri kamu untuk menguatkan diri kamu bahwa masalah yang kamu hadapi ini bukan yang terberat. Karena dengan cara seperti itu kita lebih bisa bersabar dan menghadapi masalah yang kita hadapi dengan hati yang legowo, hati yang lapang dada. Seperti itu memang gak mudah sih, tapi ini perlu dilatih. Karena justru itu, karena tidak mudah, karena ini perlu latihan, maka Allah sudah memberikan hasil atau memberikan hadiah yang spesial buat kita kalau kita mau bersabar. Dengan catatan, sabar itu kita mau berusaha untuk mengatasinya, bukan cuma berdiam diri aja. Kemudian yang kelima, dan tidak perlu aku jelaskan lagi, berhenti berharap kepada manusia, berhenti berharap kepada makhluknya, karena itu adalah tutorial untuk menderita, jadi berharapnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menentukan, Allah yang menjanjikan ketika kita berharap kepadanya, Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan Allah nggak akan pernah mengecewakan hambanya, percayalah itu. Dan terakhir, berhenti menyenangkan semua orang, karena kamu tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Jadi itu yang terakhir, berhenti menyenangkan semua orang karena kita nggak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Biar orang yang suka ke kamu aja yang datang ke kamu, sehingga circle yang kamu miliki itu orang-orang yang positif, orang-orang yang bisa menerima kamu selama kamu memberikan atau menyebarkan hal-hal positif untuk lingkungan kamu. Karena ketika kita jadi buruk itu ada yang nggak suka, kita jadi baik itu ada yang nggak suka juga. Kenapa kita nggak milih jadi yang baik aja sekalian? Jadi seperti itu teman-teman. Jika kamu ada tambahan lain yang ingin kamu sampaikan atau ingin kamu bagikan ke orang-orang di sekitar kamu, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin bisa setuju dengan aku atau mungkin kamu punya pendapat lain, silakan kamu bebas boleh share di kolom komentar apapun itu. Semoga video kali ini bermanfaat, semoga membantu. Terima kasih sudah menjadi pembelajar. Ayo kita berjuang bersama-sama untuk menikmati perjalanan kita dengan memberikan kebaikan-kebaikan dan memaksimalkan kebaikan-kebaikan dalam perjalanan hidup kita. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puswita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.